Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi teknik, pagi teknik. Perkenalkan saya Shirley Angel, Teknik Biomedik 2022, anggota aktif IKM FTUI 2022, sebagai calon anggota MPM FTUI fraksi elektron nomor urut 1. Inovasikan langkah yang sinergis dan tepat sasaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shirley Angel dari jurusan Teknik Biomedik 2022, dan berikut adalah riwayat pendidikan saya, achievement, riwayat organisasi, dan juga riwayat kepanitiaan. Selanjutnya ada tools matrix saya. Nah, sebelum kita membahas tentang grand design yang akan saya bawakan, mari mengingat sedikit tentang sebuah brand yang cukup ternama nih di dunia elektronik. Salah satunya adalah Nokia. Ya, brand yang mungkin teman-teman pernah menggunakannya ya. Di mana Nokia ini kita tahu pernah dijuluki sebagai brand elektronik sejuta umat, teman-teman. Tapi faktanya, pada April 2014, Nokia resmi diakuisisi oleh Microsoft setelah masa kejayaannya yang begitu panjang. Hal ini menjadi suatu fenomena yang cukup menarik dan mungkin dapat kita jadikan pelajaran. Pertanyaannya adalah mengapa? Setidaknya ada 5 faktor mengapa Nokia kehilangan masa kejayaannya, yaitu adalah kehilangan inovasi, kesalahan strategi, persaingan ketat, gagal beradaptasi, hingga manajemen yang tidak efektif. Kenapa saya membahas ini? Karena hal ini mungkin saja terjadi pada organisasi kita di teknik. Dan salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah MPM Fraksi Elektro. Sekarang mari kita lihat apa kabar MPM Fraksi Elektro hari ini. Berdasarkan survei yang telah saya dan juga teman-teman Cafrak lainnya lakukan, kita mendapatkan beberapa data dan pendapat yang saya rangkum di sini adalah invisible, di mana MPM Fraksi Elektro tidak terlihat atau kurang terlihat di mata warga. Kemudian kurang interaksi dengan warga, pencerdasan yang mungkin kurang, kurangnya publikasi, kurangnya transparansi atas kinerja MPM. Bahkan ada yang tidak mengetahui apa itu MPM sebenarnya. Mari kita lihat data survei untuk mendukung pendapat-pendapat ini. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan di survei, seperti salah satunya adalah seberapa dekat MPM fraksi elektro dengan warga. Dari skala 6 yang kita tetapkan, 3,5 nilai rata-rata dari pendapat warga dengan responden sebanyak 94 orang. Ini angka yang cukup rendah ya teman-teman. Meskipun sudah melewati 50% dari skala 6, tapi tetap saja masih dapat dikatakan kurang, di mana kedekatan MPM fraksi masih kurang di mata warga. Tidak hanya itu saja, kita bisa melihat dari beberapa pertanyaan yang lainnya, seperti seberapa dekat anggota MPM dengan BPH IME, seberapa perlukah anggota MPM untuk hadir dalam rapat BPH. Dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kedekatan MPM kepada lembaga eksekutifnya, yaitu IME. Kemudian kita berlanjut kepada pengetahuan warga terkait dengan legislasi dan juga yudikasi di MPR di IKM FTUI. Dan di sini dapat dilihat bahwa dari 93 responden, 62,8%-nya itu tidak pernah membaca peraturan di bidang yudikasi maupun legislasi yang dikeluarkan MPM FTUI. Kemudian pengetahuan mereka terkait dengan mekanisme rangkap jabatan, yang mana mekanisme ini sangat dekat dengan kita, itu hanya mencapai 3,16 dari skala 6, teman-teman. Dan ini masih dapat dikatakan rendah, meskipun sudah melebihi 50%. Kemudian kita lanjut terkait dengan publikasi, di mana media publikasi yang diminati oleh warga dapat dilihat di grafik yang ada di layar teman-teman. Itu paling tertinggi ada di feeds Instagram, kemudian ada Reels Instagram, publikasi langsung, TikTok, Line, dan ada yang berperan untuk semua media. Tapi dua teratas yaitu feeds Instagram dengan 63 suara dan publikasi langsung dengan 58 suara. Kemudian kita lanjut, di mana di sini dapat dilihat uh, beberapa pertanyaan yang saya ambil dari survei yang telah dijalankan. Dan di sini dapat dilihat seberapa
taunya warga terkait dengan MPM seperti itu. Dan di sini dapat kita lihat bahwa masih banyak ya yang tidak mengetahui tentang tugas-tugas MPM. Dapat dilihat di grafik yang paling tengah khususnya. Seberapa tahu kamu mengenai tugas-tugas MPM? Dari 55 responden dan dari skala 1 sampai 6, 1,49 itu nilai rata-rata yang diberikan oleh warga. Dan ini sangat miris teman-teman karena dari skala yang begitu besar, nilai MPM hanya 1,49 yang mereka ketahui. Dan kalau seandainya dibiarkan terus seperti ini, mungkin nasib Nokia akan mungkin fraksi MPM akan bernasib sama juga dengan Nokia. Kemudian saya akan mengambil sedikit, yaitu surat cinta dari warga DTE untuk MPM fraksi elektro 2023. Dan beberapa di sini adalah salah satu bentuk hasil data kualitatif ya teman-teman. Di mana di sini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih, ada juga yang berpendapat sudah memiliki kinerja yang baik, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa MPM ini masih kurang dekat dengan warga. Di sini dapat kita lihat harapan-harapan warga agar MPM bisa lebih dekat dengan warga. Kemudian juga harapan untuk meningkatkan publikasi dan benar-benar mengkritisi suara-suara ataupun aspirasi-aspirasi yang masuk agar bisa ditindaklanjut seperti itu. Dari survei-survei yang telah dilakukan, maka kita dapat melakukan analisis. Dan di sini saya menggunakan metode analisis SCQA, yaitu Situation, Communication, Question, dan Answer. Di mana situasinya, di sini dapat teman-teman lihat bahwa MPM FTUI fraksi elektro masih dapat dikatakan kurang dekat dengan warga. Kemudian juga karena kurang dekatnya itu, warga tidak mengenal MPM fraksi elektro itu apa dan bagaimana, kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, itu masih kurang di mata warga. Kemudian dari sisi lain, hubungan MPM FTUI, sorry, maksud saya MPM fraksi elektro dengan lembaga eksekutifnya yaitu IME sudah dapat dikatakan cukup baik. Kemudian dari situasinya kita dapat mengambil complication di mana komplikasinya di sini dibutuhkan langkah untuk mendekatkan MPM fraksi elektro dengan warga departemennya, teman-teman, karena kedekatan ini cukup penting ya dan mempengaruhi banyak faktor seperti pengetahuannya ataupun juga wawasannya dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian perlu adanya pencerdasan tentang MPM kepada warga. Dan terakhir adalah publikasi yang masih dituntut untuk lebih masif lagi dan semakin digencarkan. Lalu pertanyaannya bagaimana cara untuk meningkatkan kedekatan dengan warga? Kemudian publikasi, bagaimana caranya untuk meningkatkan publikasi? Nah, dari analisis seperti itu, maka saya mengambil answer atau jawabannya adalah 3 nilai yang saya ajukan, yaitu inovasi, sinergis, dan tepat sasaran. Dengan 3 nilai ini, saya percaya bahwa dapat mengatasi permasalahan yang ada, khususnya yang dihadapi oleh MPM fraksi elektro. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, maka saya memunculkan visi dan misi, di mana visi saya adalah menciptakan MPM FTUI fraksi elektro yang inovatif dan sinergis, sehingga menghasilkan langkah yang tepat sasaran demi Departemen Teknik Elektro. Dan dari visi itu, saya menurunkan kepada 3 misi, yaitu membangun iklim internal MPM FTUI fraksi elektro yang bersahabat dan terbuka, sehingga mampu menciptakan inovasi secara profesional, kemudian mengoptimalkan hubungan sinergis MPM FTUI fraksi elektro dengan lembaga eksekutif dan warga departemen melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh langkah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga departemen teknik elektro melalui gerak aktif penjaringan aspirasi. Berikut adalah parameter misi yang teman-teman bisa lihat sendiri, dan mungkin akan saya bacakan sedikit. Bahwa yang pertama, untuk mewujudkan misi saya yang pertama, yaitu berkaitan dengan internal. Kenapa saya berfokus pada internal? Karena ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita harus merubah diri sendiri, yaitu dari internalnya sendiri. Di mana di sini parameternya, baik dari konsol, kemudian ada rapat fraksi, dan juga
penetapan lembar perencanaan, bahkan sampai lembar kurikulum kaderisasi yang mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Selanjutnya untuk misi kedua, di sini saya menempatkan hubungan sinergis melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan, di mana komunikasinya tidak hanya dilakukan ketika dibutuhkan atau hanya untuk memenuhi parameter, tapi juga komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Agar apa? Supaya eh, terus update dengan kondisi masing-masing, baik dari setiap stakeholder, baik lembaga eksekutif maupun juga dari warga departemen. Dan di sini bisa dilihat parameternya, terdapat 3 parameter. Kemudian untuk misi ketiga, mempelopori langkah tepat sasaran melalui gerak aktif penjaringan aspirasi. Teman-teman, ketika kita sudah melakukan penjaringan aspirasi tanpa adanya gerak lebih lanjut, itu hanya akan menjadi aspirasi semata dan hanya akan menjadi wacana. Oleh karena itu, tepat sasaran itu perlu. Langkah tepat sasaran itu menjadi gerak nyata dari sebuah aspirasi. Dan di sini saya menempatkan 3 parameter, seperti menyediakan form aspirasi online, ya, kemudian juga melaksanakan penjaringan aspirasi langsung. Dan ini berdasarkan survei yang telah tadi kita lihat bahwa minat warga untuk memberikan aspirasi melalui TW-TW atau berbicara langsung itu cukup tinggi, teman. Seperti itu. Nah, inovasi yang saya bawa di sini ada beberapa, yaitu adalah frag konten, di mana nantinya IG IG resmi MPM itu tidak lagi berkesan kaku, teman-teman. Di sini frag konten mengusung konsep IG resmi MPM Fraksi Elektro yang lebih relate dan dekat dengan warga, sehingga memunculkan image baru dari MPM Fraksi Elektro yang lebih fresh, lebih approachable di mata warga, tapi tetap dalam profesionalitasnya. Kemudian terkait dengan Frakskul, akan difokuskan Frakskul untuk uh, maba atau mahasiswa baru. Di mana ini mengapa dilakukan seperti itu? Karena untuk menjawab permasalahan kurang kenalnya warga departemen dimulai dari awal, teman-teman. Titik awal teman-teman mengenal FTUI dan juga organisasinya itu dimulai dari ketika maba, seperti itu. Kemudian ada beberapa inovasi pelaksanaan atau mungkin juga habit, di mana yang pertama adalah penyebaran form itu tidak hanya memasang link form saja di IG fraksi MPM, tapi juga menyebarkan QR form aspirasi di Spotdev dan juga Kantas supaya warga lebih mudah untuk mengakses link tersebut. Kemudian diadakannya brainstorming ide bersama anggota dan staf setiap akhir rafrak ini untuk memicu kebiasaan untuk berpikir secara inovatif, tidak kaku, tidak rigid, dan itu merupakan salah satu nilai yang penting juga, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan menggunakan JAPEM atau atribut-atribut MPM lainnya ketika menghadiri rapat fraksi maupun proker IME. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi MPM di kepada warga gitu ya, yang mengikuti IME maupun juga yang hadir di proker IME, seperti itu. Nah, dari pemaparan saya tersebut, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama. GD ini tidak saya buat untuk teman-teman memilih saya, tapi saya ingin memicu awareness teman-teman tentang kondisi DTS saat ini dari kacamata praksi. Dan kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk melangkah bersama demi DTE yang lebih baik bersama Cafrak nomor 1, inovasikan langkah yang sinergis dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi teknik, pagi teknik.